pemirsa, jumpa lagi di Apa Adanya Berita 1 yang akan mengulas berbagai isu yang menarik di seputar masyarakat. Dan saat ini kita akan berbincang dengan tamu kita yang beliau adalah aktivis di bidang HAM dan tentu pemirsa juga sudah mengenalnya. Saya sapa pada saat ini. Selamat siang, saya panggil Mbak aja. Mbak Pungki Indarti, SHLLM. Mas Argo, weh lengkap sekali. Pungki aja Mas Argo. Oke, Mbak Pungki. Saya perkenalkan dulu ya, nanti tolong diralat kalau misalnya ada yang salah. Mbak Pungki ini adalah aktivis HAM yang dari awalnya Universitas Erlangga ambil Fakultas Hukum ya di 89 angkatan 89. Kemudian langsung terjun di bidang HAM di LBH di Surabaya ya? LBH Surabaya, iya. Itu jelang lulus itu. Jelang lulus. Oh, waktu itu belum lulus? 89 saya pertama kali masuk, terus kemudian gabung dengan LBH tahun 91. Waktu itu masih jadi volunteer. 93 saya lulus. 93 lulus, kemudian langsung terjun ya. Tapi di Surabaya selain di LBH Surabaya juga sebagai pengacara juga ya? Pengacara tapi pengacaranya LBH. Jadi pengacara atas nama LBH. Betul. Kemudian tahun 2000 baru hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta dan waktu itu juga sudah kenal dengan almarhum Munir ya? Sejak dari Surabaya. Sejak dari Surabaya. Salah satu yang nguji saya itu Munir waktu seleksi. Oh iya. Iya. Almarhum Munir yang kita tahu bagian penyeleksi. Bagi saya pahlawan HAM di Indonesia dan di 2000 ditarik oleh Bang Munir ke LBHI. Kemudian melanjutkan master S2 di mana? Di Northwestern University School of Law di Chicago. Kemudian setelah itu kemudian menggeluti tetap di bidang HAM dan yang menarik beliau ini sekarang jabatannya adalah salah satu komisioner di Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Jadi yang dulunya di HAM, di penegakan HAM, yang notabene LSM ya. LSM. Bagi saya LSM itu biasanya berseberangan ya dengan aparat. Nah sekarang ada di Kompolnas, ada di birokrasinya pemerintah, meskipun memang Kompolnas independen ya, tidak di bawah kepolisian. Tapi sekarang posisi Mbak Pungki ada di Kompolnas salah satu komisioner. Berarti udah berapa tahun? 2 tahun? Saya mulai 2016, ini term saya yang kedua. Jadi 2016 sampai 2020, terus kemudian 2020 sampai 2024. Nah, kenapa kok di Kompolnas itu ya? Padahal latar belakang hak asasi manusia. Sebetulnya kalau di Kompolnas itu satu komisi yang unik, Mas. Dari awal pembentukannya ini memang mandat reformasi untuk mengawasi reformasi di tubuh kepolisian. Nah, ada 3 unsur yang masuk di Kompolnas. Unsur yang pertama unsur dari pemerintah. Nah, di situ ada Menko Polhukam selaku ketua merangkap anggota. Jadi ex officio beliau di Kompolnas. Kemudian Menteri Dalam Negeri itu ex officio juga sebagai wakil ketua Kompolnas merangkap anggota, dan ada Menteri Hukum dan HAM itu sebagai anggota. Nah, ada perwakilan yang lain ya, perwakilan dari unsur pakar kepolisian. Di situ ada mantan-mantan Kapolda atau ada dulu Irjen pejabat tinggi di kepolisian, misalnya sekarang ini Ketua Harian Kompolnas Pak Beni Mamoto, beliau dulu deputi di BNN ya, dan sangat pakar di bidang terorisme. Nah, beliau menjadi sekretaris sekaligus anggota. Nah, kemudian ada juga Pak Dr. Albertus Wahyu Rudanto, beliau dosen PTIK, dan yang ketiga adalah perwakilan dari masyarakat sipil. Nah, karena saya masyarakat sipil,
dari LSM dan saya fokus di hak asasi manusia, kemudian paham soal reformasi sektor keamanan ya. Terus kemudian saya memberanikan diri untuk ikut seleksi dan ini atas dorongan dari teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengawal reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi Polri seperti itu, Mas. Jadi makanya saya daftar. Oh, jadi latar belakangnya pemirsa. Jadi tadi udah jelas ya. Jadi apa adanya nih bahwa Mbak Pungki kenapa bisa masuk dari latar belakang LSM yang notabene tadi seperti saya bilang kayaknya selalu bersitegang dengan kepolisian ya, tapi malah masuk di Kompolnas. Latar belakangnya udah jelas sekali. Jadi diaspora LSM. Kalau di Komnas HAM kan sudah ada Pak Oto Syamsuddin Ishak waktu itu yang belum ada di Kompolnas. Jadi kebetulan saya juga sudah selesai term, terus kemudian disarankan teman-teman untuk masuk ke situ dan alhamdulillah masuk 2 periode. Satu-satunya perempuan. Oh ya, betul. Iya, betul. Yang lain ganteng-ganteng, saya yang cantik sendiri. Itu dia, satu-satunya perempuan. Kemudian tadi kan dibilang bahwa ada Menko Polhukam di sana sebagai ketua ya. Ada Pak Yasona Lawele, kemudian ada Pak Benny Mamoto, Pak Tito, mantan Kapolri. Kemudian ada lagi Pak Haji ya kalau nggak salah. Ada Pak Puji Hartanto, mantan Kakor Lantas, beliau Irjen Pol Purnawirawan. Intinya kan tadi ada orang pemerintahan dan ada jenderal-jenderal di situ. Iya. Apalagi perempuan sendirian. Sejauh mana suaranya Mbak Pungki itu mewarnai ya nanti kan Kompolnas kasih rekomendasi ke Presiden dan seterusnya. Sejauh mana itu? Kami ini kolektif kolegial, Mas. Jadi suaranya selalu didengar. Suara siapa saja pasti didengar di situ dan koordinasi kami sangat baik dan kami juga sesuai dengan ekspertis masing-masing. Kalau misalnya urusannya dengan hak asasi manusia, terus kemudian kaitannya juga dengan masyarakat sipil, saya yang ditugaskan untuk hadir di situ, termasuk juga ini kesepakatan bersama yang meminta saya untuk menjadi juru bicara. Nah, tapi ternyata jadi juru bicara itu capek ya. Kalau sendirian nggak mampu saya. Nah, alhamdulillah Pak Benny Mamoto berkenan untuk membantu. Jadi beliau juga dengan latar belakang polisi sehingga bisa menjelaskan dengan baik pada masyarakat. Alhamdulillah ada kerjasama yang baik dari kami, termasuk Bapak ex officio ya, beliau menteri yang sangat-sangat sibuk, tetapi perhatian kepada Polri, perhatian pada Kompolnas sangat besar. Dan itu ditunjukkan oleh Pak Ketua misalnya Pak Mahfud, beliau di tengah-tengah kesibukannya mengundang kami untuk rapat, misalnya kami rapat tahunan, rapat bulanan juga kami sampaikan pada beliau, termasuk juga yang terakhir ada perkara Brotoseno, ya itu Pak Mahfud kemudian mengundang kami dan juga mengundang pihak kepolisian untuk duduk bersama untuk bisa menyelesaikan masalah ini karena ini mendapat perhatian serius dari masyarakat. Jadi artinya memang bukan satu suara satu orang atau juga siapa yang menyuarakan, artinya apakah dia jenderal apa segala macam, nggak ada pengaruh, tapi dari ekspertis masing-masing Iya, betul. Kalau ada misalnya pertanyaan soal lalu lintas, kami akan sampaikan pada Pak Puji. Jadi beliau yang lebih expert, beliau bisa menjawab dengan baik. Pak Benny Mamoto. Terorisme Pak Benny Mamoto, terus soal-soal misalnya kaitannya dengan kelompok-kelompok agama. Itu ada Pak Dawam, ada Pak Yusuf. Gus Dawam. Gus Dawam. Jadi terkait tadi saya masih agak terganggu dulu latar belakangnya LSM ya karena kebetulan kita ya jurnalis kan dulu kalau bareng-bareng sama LBH dan sebagainya tahulah bagaimana perjuangan teman-teman di LBH. Nah, tapi bukan tiba-tiba sih, tapi dalam prosesnya masuk di Kompolnas. Nah, sekarang ini sebagai bagian dari Kompolnas, apakah Mbak Pungki merasa ikut bertanggung jawab terhadap baik buruknya citra Polri? Iya, betul. Karena itu kalau dulu kan seolah-olah nyerang terus gitu atau kalau sekarang kita dulu jadi begini, kalau ketika saya perjuangan ketika masa Orde Baru
vis a vis gitu ya. Tetapi ketika zaman udah berubah, zaman reformasi, pada waktu itu saya peralihan dari kontras ke imparsial. Nah, imparsial ini sebuah lembaga riset yang lebih mengedepankan penelitian dan kemudian outputnya alternatif policy atau alternatif kebijakan, dan ini kita mesti harus engage dengan pemerintah sehingga bagaimana penelitian kami bisa dipakai atau bisa dilihat ya, bisa dilaksanakan rekomendasi kami kalau kami tidak engage dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu sejak di imparsial saya sudah belajar untuk bagaimana misalnya bisa bekerja sama dengan pemerintah. Meskipun juga kami keras juga, tetapi keras kami based on data. Jadi apa yang kami sampaikan pada pemerintah itu sudah melalui berbagai macam kajian. Jadi ketika saya di Kompolnas, hal yang sama juga. Artinya ini tidak melepaskan misalnya latar belakang saya, masa lalu saya sebagai aktivis hak asasi manusia. Di dalam situ saya paling keras misalnya kalau ada kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Nah, itu kami memberikan masukan, memberikan kritik. Kami juga sampaikan bahwa katakan misalnya untuk mencegah terjadinya kekerasan berlebihan di kepolisian, maka yang harus dilakukan oleh pimpinan adalah membuat kebijakan bagaimana anggota dibekali dengan pemahaman terkait dengan hak asasi manusia. Karena di Polri sendiri memang sudah ada peraturan Kapolri tentang hak asasi manusia. Nah, ada juga peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan. Tetapi memang dalam prakteknya nggak semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama misalnya kekerasan berlebihan ketika menggunakan senjata api. Nah, terkait dengan itu kami memberi masukan bahwa anggota tidak boleh melakukan kekerasan berlebihan pada saat berhadapan dengan senjata api. Jadi senjata api mesti penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Di situ misalnya ada legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas seperti itu. Nah, kami juga memberikan saran, rekomendasi untuk misalnya aparat kepolisian jika turun lapangan, katakan misalnya dalam hal penyelidikan gitu ya, atau dalam hal melakukan penangkapan tersangka, atau dalam hal misalnya polisi lalu lintas ngatur lalu lintas. Nah, di lapangan itu rentan dengan tindakan-tindakan yang tak terduga ya, sehingga misalnya untuk mencegah kekerasan harus pakai body camera, dilengkapi dengan body camera. Terus kemudian untuk lalu lintas supaya nggak ada suap-suap model seperti itu, selain body camera juga peralatan-peralatan semacam misalnya etle itu diperbanyak di mana-mana. Nah, rekomendasi-rekomendasi seperti ini yang kami sampaikan kepada kepolisian. Jadi karena yang memberikan rekomendasi ketika nanti Polri ada salahnya atau jeleknya di mata masyarakat ikut bertanggung jawab, merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ikut malu kita seperti itu. Nah, alhamdulillah suara-suara Kompolnas, rekomendasi Kompolnas mendapat perhatian dari Polri. Dan komunikasi kami, komunikasi Kompolnas dan Polri sangat bagus. Pak Kapolri misalnya zaman Pak Tito, saya 2 periode ya, jadi mengalami zaman Pak Tito, zaman Pak Idam, terus kemudian sekarang zamannya Pak Listio Sigit, komunikasi sangat baik dengan beliau. Oh, jadi rekomendasi bisa langsung ke Kapolri ya? Bisa. Jadi bukan hanya bisa ke Presiden WA-an, bisa ke kalau Presiden memang harus ya, karena itu arah bijak. Tugas kami kan ada 2, satu menetapkan arah bijak Polri, membantu Presiden dalam hal itu. Kemudian yang kedua, kami memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Nah, jadi kami selain pada Presiden, kami bisa membuat rekomendasi kepada Kapolri dan juga bisa kepada Kapolda. Bisa. Jadi kami tinggal WA, kami kirim surat resmi juga bisa. Tapi kebanyakan juga terkadang kalau untuk cepatnya ya, kami WA aja bisa dan langsung direspon bagus. Jadi sebenarnya luar biasa nih posisinya. Strategis, Mas. Sangat strategis posisinya strategis. Apalagi kalau misalnya sekarang di era digital sekarang ada banyak masukan dari masyarakat itu bisa langsung ditampung oleh Kompolnas, kemudian tentu diteliti ya. Betul, ya. Entah
ke Kapolda. Betul, terkadang juga kasus-kasus Mas dilaporkan ke kami. Nah, ini saya bawa catatan ya, misalnya saya perlu bawa ini karena nggak apal ini. Jadi laporan masyarakat ke Kompolnas itu bervariasi, tapi rata-rata 3.000-an kasus yang kami terima. Per tahun. Oh, per tahun. Nah, 3.000 kasus itu ya ada yang benar, ada yang enggak ya. Tapi kan harus kita klarifikasi seperti apa. Nah, jangan sampai misalnya masyarakat merasa sudah lapor tapi terus kemudian nggak ditindaklanjuti. Ya udahlah kita viralin aja. Nah, daripada seperti itu kan mempermalukan institusi ya. Dan institusi juga jadi kelihatan nggak profesional. Nah, oleh karena itu kita langsung respon cepat. Terkait dengan hal tersebut antara Kompolnas dan Polri itu punya sistem yang sinergis. Jadi kami punya Elapor Kompolnas, kemudian polisi punya Dumas Presisi dan Propam Presisi. Jadi itu terkoneksi tiga-tiganya, dan ini lebih menguntungkan karena cepat Mas direspon. Begitu Kompolnas kirim, terus langsung seketika bisa ada diperiksa, terus kemudian bisa ditindaklanjuti dan kemudian ada hasilnya, hasil klarifikasi. Jadi nggak nunggu lama berbulan-bulan. Kalau misalnya masih pakai surat menyurat yang konvensional gitu, wah itu lama sekali. Nah ini digital, zaman digital cepat. 3.000 setahun ya? 3.000 setahun, bahkan kalau kita melihat ininya ya, kategorinya misalnya yang paling banyak dikeluhkan itu pelayanan buruk. Nah, pelayanan buruk itu apa? Pelayanan buruk tuh misalnya masyarakat bikin laporan, tapi ternyata lama nggak ditindaklanjuti, kasus terkatung-katung. Atau misalnya ditindaklanjuti, tapi kemudian DPO-nya lari, nggak ada yang ngejar, nggak ada yang nangkep misalnya, model-model seperti itu. Nah, atau ada lagi termasuk misalnya pelayanan SIM? Kalau pelayanan SIM jarang. Jadi jarang. SIM itu malah itu yang dipuji masyarakat karena cepat Mas. Sekarang, jadi itu yang dipuji, SIM, SKCK, STNK itu cepat. Nah ini kasus-kasus Mas. Jadi itu yang dikatakan ini pelayanan buruk. Nah terus kemudian SP2HP kan ada laporan ya setiap berapa bulan progresnya ada dilaporkan. Masyarakat udah lapor tapi ternyata progresnya nggak dilaporkan. Ini juga masyarakat ngedumel ya, nggak seneng, ini gimana sih kasusku disikapi serius apa enggak. Mereka laporlah ke Kompolnas. Nah hal-hal yang seperti ini masuk kategori pelayanan buruk. Nah kalau di Komnas HAM ini masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena tidak segera memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang melapor. Sehingga masuk akal ketika dalam hitungan Komnas HAM, Polri itu sebagai yang paling banyak dilaporkan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Kaitannya dengan ini salah satunya. Dan itu Polri kadang-kadang nggak ngerti. Teman-teman polisi itu kadang-kadang, loh kok saya dilaporkan sebagai pelanggar HAM? Loh, Bapak tahu nggak? Ini Bapak ketika ada masyarakat yang mengadu, terus kemudian ternyata kasusnya tidak segera ditindaklanjuti, terkatung-katung, ya itu Bapak udah dianggap melanggar HAM. Oh gitu ya? Jadi baru tahu kadang-kadang. Pelayanan yang kurang, tidak langsung direspon terkait dengan kepastian hukum, ini pun masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Betul, iya itu. Menarik. Pelanggaran HAM. Oke. Lalu sekarang untuk fungsi tugas fungsi Kompolnas ya, Mbak Pungki, tadi disebutkan memberikan masukan rekomendasi kepada Kapolri, bahkan Kapolda dan seterusnya. Kalau tugasnya satu arah bijak. Oh ya, kebijakan. Itu kan ke arah presiden bijak, ya? Ke presiden ya, terus kemudian dilakukan bersama-sama dengan Polri. Jadi misalnya contoh ya, kalau yang ini Kompolnas membuat arah bijak polisi bagaimana caranya untuk lebih dicintai masyarakat. Nah, kami mengusulkan Polsek itu tidak diberi kewenangan untuk melakukan lidik sidik. Kenapa? Karena lidik sidik atau penegakan hukum itu kan istilahnya represif ya. Jadi kewenangan represif. Misalnya orang bisa ditangkap, orang bisa ditahan, itu kan represif gitu kan, meskipun atas nama hukum. Nah, oleh karena itu kami mengusulkan ada pilot project polsek-polsek tertentu yang tidak diberi kewenangan untuk melakukan lidik sidik, tapi lebih fokus Harkamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas, terus kemudian patroli Sabara seperti itu, terus kemudian pelayanan SIM di ini ya Polresnya pelayanan-pelayanan yang lain itu bisa dilakukan, SKCK misalnya bisa dilakukan. Nah
Terus kemudian usulan kami ini kami sampaikan ke Presiden dan beliau sangat senang, beliau berkenan. Oh itu ide yang bagus, artinya dengan biaya yang murah tapi impact-nya besar gitu loh. Nah kalau misalnya penegakan hukum itu kan ada orang yang seneng puas dengan hasilnya, ya muji-muji polisi, tapi ada juga yang nggak puas, ya nyaci maki gitu kan, dan dia pasti akan apalagi kalau punya medsos ketok tular kemana-mana, jadi ini polisi jadi buruk. Nah akhirnya kami juga melihat ketika dilakukan lidik sidik penyidikan itu biayanya gede Mas, gede, beban untuk negara besar. Nah oleh karena itu sebaiknya kita menggunakan cara-cara preventif preemptif ketimbang cara-cara penegakan hukum. Nah oleh karena itu ketika Kapolri Pak Listio ya, kami waktu itu udah sampaikan zamannya Pak Tito, beliau setuju dengan pilot project. Terus kemudian tapi belum bisa terrealisasi karena itu tahun-tahun politik itu 2018, 2019 kan tahun-tahun politik, jadi tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah kemudian pada zamannya Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, beliau langsung eksekusi dengan menetapkan 1062 polsek Harkamtibmas, fokus Harkamtibmas. Nah dari situ kami juga melihat dampaknya seperti apa. Ternyata memang ada polsek-polsek yang memang seharusnya ini juga jadi pendidikan buat masyarakat. Masyarakat juga tidak menganggap semua masalah itu harus diselesaikan melalui cara penegakan hukum. Nah, bisa diselesaikan misalnya dengan cara-cara musyawarah atau dengan cara-cara kekeluargaan. Nah, rata-rata yang kasus-kasus yang dilaporkan, kalau kasus-kasusnya ringan dan itu misalnya masih famili atau masih tetangga, itu bisa diselesaikan lewat restoratif justice. Saya mendapat contoh misalnya di Depapre. Depapre itu satu daerah di Kabupaten Jayapura, di Polres Jayapura. Di situ dari 125 kasus yang dilaporkan, 127 kasus yang dilaporkan, 125 diselesaikan lewat restoratif justice. 2 kasus saja yang karena berat masuk ke pengadilan. Nah, kalau kita melihat semuanya, wah itu berarti berapa energi yang bisa disimpan gitu ya. Dan kemudian kalau ada perdamaian, ini kan bagus gitu. Artinya nggak ada dendam gitu ya di kemudian hari karena sudah ada perdamaian. Nah, impaknya itu bagus Mas. Jadi ini yang coba kita dorong untuk bisa dilakukan. Itu tadi salah satu masukan yang diterima. Itu arah bijak yang diterima. Kan rekomendasi atau namanya masukan ya, bisa kan diabaikan juga. Iya. Ada banyak juga betul. yang diabaikan. Kalau yang itu bukan diabaikan ya Mas ya, kadang-kadang pelaksanaannya masih belum ketika dilakukan. Katakan kalau tadi ya arah bijak yang tadi itu yang saya sampaikan soal polsek itu kami menyampaikan 2018, terus kemudian eksekusinya baru 2021 zamannya Pak Listio Sigit. Karena ada hal-hal katakan misalnya kesibukan-kesibukan lain di polisi, misalnya lagi konsentrasi untuk pengamanan pemilu, pengamanan pilkada seperti itu, maka energi yang dipakai untuk riset kan harus riset juga bersama gitu ya, penelitian bersama. Nah itu jadi kemudian tidak terlaksana. Nah ini baru kemudian terlaksana tapi agak lebih lambat. Nah salah satu contoh yang lain misalnya kami juga merekomendasikan untuk penggunaan body camera dan dashboard camera. Nah itu Pak Kapolri pada akhir tahun, laporan akhir tahun kepolisian itu menyampaikan pada tahun ini polisi akan dilengkapi dengan dashboard camera dan body camera terutama, bukan dashboard, body camera. Nah, tapi kalau kita melihat sampai sekarang masih belum dilaksanakan ya, saya rasa mungkin bertahap seperti itu Mas. Ya. Tadi kita ngomong soal strategisnya Kompolnas ini, tapi sejauh mana punya gigi untuk katakanlah misalnya nih ada Kapolda yang melenceng atau bahkan Kapolri, seperti apa? Pernah waktu itu ada pejabat-pejabat tinggi di kepolisian gitu ya, saya nggak akan nyebut ini Kapolda atau dia kami duga melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, kami laporkan ke Kapolri, belakang layar tentu, dan kami juga nggak sampaikan ke media, karena ini rentan akan jadi bola liar ya. Jadi kami sampaikan di belakang layar dan apa yang kami sampaikan itu
langsung diatensi oleh beliau dan ya nggak berapa lama dipindah. Oke, nah terkait dengan seperti itu mestinya Kompolnas kan juga tidak sekedar terima laporan, tapi juga melakukan penelitian dan ya. Kami mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber dan kemudian melakukan cross check, terus nggak sekedar misalnya dapat terus kemudian kami langsung percaya, nggak bisa Mas. Jadi mesti harus kami double check, triple check seperti itu. Terus kemudian orang yang memberikan informasi juga mesti harus transparan. Jadi jangan sampai misalnya informasi kami dapat dari surat kaleng. Nah, kalau yang seperti itu susah untuk kami tindak lanjut itu. Oke, kita masuk ke terkait dengan HUT Polri ini 1 Juli nanti sebagai Hari Bayangkara. Ini secara umum buat Mbak Pungki nih, saat ini Polri dalam situasi seperti apa? Apakah sudah sesuai track, membaik, atau tetap aja, atau malah mundur? Kalau saya sih melihat Polri ini institusi yang sangat besar ya. Institusi sangat besar, anggotanya juga besar. Ini polisi Indonesia kan nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Nah, oleh karena itu memang kita berharap Polri akan lebih baik ke depan. Nah, kalau kita melihat hasil survei-survei memang bagus. Artinya misalnya mereka ada di level 3 sebagai institusi terbaik dan kemudian masyarakat puas. Nah, kalau saya melihat kita perlu ngecek hasilnya satu persatu gitu ya. Katakan misalnya untuk penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini yang meskipun banyak dikeluhkan oleh masyarakat, tetapi harus diakui dalam hal penegakan hukum ya Polri bagus gitu ya, seperti itu. Kasus-kasus misalnya terkait dengan kasus-kasus terorisme misalnya itu sangat bagus. Diakui dunia. Diakui dunia. Kemudian terkait juga dengan kasus-kasus yang lain mereka bisa melakukan juga dengan cepat. Meskipun juga ada keluhan-keluhan, banyak kasus yang dilaporkan itu masih terkatung-katung seperti itu. Nah, itu juga perlu kita lihat apa sih yang menjadi penyebab reserse atau reskrim menjadi seperti itu misalnya. Nah, yang kita lihat itu beban berat reskrim karena mereka menerima terlalu banyak keluhan, laporan, komplain seperti itu dan semuanya pengen segera selesai cepat. Sementara sumber daya manusia nggak sebanyak itu. Kadang-kadang satu orang mesti harus nanganin berapa kasus gitu ya. Apalagi kalau di Polda-Polda besar ya, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda Jabar, Polda Sumut ini yang termasuk paling banyak juga. Nah, ini mesti membagi-bagi ini konsentrasi mereka. Nah, oleh karena itu Pak Kapolri mempunyai kebijakan untuk mengupayakan terlebih dahulu restoratif justice. Itu yang pertama. Jadi kalau kasus pidana dilihat kalau misalnya syarat formil dan materialnya memang sudah memenuhi, maka akan diupayakan dengan restoratif justice dan itu memang harus dua belah pihak menerima. Kalau dua belah pihak nggak setuju ya udah perkara lanjut. Bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang diselesaikan secara kekeluargaan belum tentu itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Memang harus ke ranah hukum ya. Misalnya kasus pembunuhan misalnya atau kasus misalnya perkosaan atau KDRT, wah itu mesti harus lanjut. KDRT ini apalagi pemerintah baru mengesahkan pemerintah dan DPR baru mengesahkan undang-undang TPKS, tindak pidana kejahatan seksual, lanjut itu kasus-kasus seperti itu, nggak ada ampun. Oke, untuk lebih spesifik ke kasus-kasus yang selama ini muncul di permukaan di masyarakat dan menjadi pembicaraan, tadi sempat disinggung juga. Apa nih evaluasi Kompolnas terhadap Polri terkait kasus misalnya kasus yang terakhir ini AKBP Raden Brotoseno ya. Kalau itu Kompolnas dan Polri kami sudah duduk bersama untuk mencoba mendengar suara masyarakat dan masyarakat kan menuntut keadilan ya. Rasa keadilan masyarakat rusek ketika seorang narapidana kasus korupsi dia kebetulan dia anggota kepolisian balik lagi setelah dia menjalankan hukumannya. Nah, Kompolnas kemudian menyampaikan bahwa bagaimana ini upaya yang bisa kita lakukan untuk
menyelesaikan masalah ini agar masyarakat juga tidak merasa terlukai rasa keadilannya. Nah, kami pada waktu itu berpikiran bahwa Kompolnas ini kan bisa ikut dalam gelar perkara. Betul. Nah, kalau kami merekomendasikan gelar perkara lanjutan, apakah dimungkinkan? Nah, pihak Polri menyampaikan nggak mungkin karena ini sudah inkrah, sehingga memang yang perlu harus dilakukan adalah merevisi aturannya, peraturan Kapolri terkait dengan kode etik dan peraturan Kapolri terkait dengan SOTK Komisi Kode Etik itu. Nah, akhirnya disepakati untuk itu dirubah sehingga ada kemungkinan untuk PK. Nah, sudah ada peraturan kepolisiannya dan sekarang ini yang kami dengar perkembangan terbarunya Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk membentuk tim untuk mengkaji putusan Brotoseno sehingga kita berharap dalam waktu dekat akan ada sidang kode etik. Tapi baru. Secara umum terkait dengan kasus ini hanya salah satu contoh ya kasus. Menurut Mbak Pungki, emang sebaiknya seperti apa? Apakah boleh diterima? Karena waktu itu kan alasannya kan karena dia punya prestasi. Prestasi tapi melakukan tindakan pidana korupsi nggak bisa. Itu nggak bisa dimaafkan ya kalau menurut saya. Nah, jangankan kasus itu ya Mas ya, kasus-kasus personal misalnya perselingkuhan aja, itu sudah langsung pecat. Jadi Polri jelas karena mereka punya kode etik yang terkait dengan etik terhadap negara, etik terhadap lembaga, etik terhadap masyarakat dan terhadap individu. Jadi ada aturan-aturan etik yang mesti harus dipatuhi. Nah, itu yang mungkin perlu masyarakat tahu ya bahwa sebenarnya sudah ada tuh relnya jelas ya bahwa bahkan yang perselingkuhan pun itu mendapatkan sanksi. Selesai, Tapi kenapa sampai bisa terjadi kasus ini? Mungkin ini karena kebetulan ICW yang menyuarakan gitu kan. Dari sisi internal Polri sendiri, apakah tidak langsung mengevaluasi misalnya ketika sidang kode etik? Begini, jadi ada juga yang namanya atasan yang menghukum. Ada namanya Ankum ya. Ini peninggalan sebetulnya Orde Baru ketika polisi masih bergabung dengan ABRI. Nah, atasan yang menghukum ini yang terkadang eman gitu, kasihan gitu. Terus kemudian dirangkul lagi. Nah, beberapa kawan LSM juga memprotes misalnya dalam kasus-kasus lain. Ini Ankumnya gimana sih kok kasus-kasus ini nggak diproses gitu, hanya diproses etik itu pun kalau diramekan. Kalau misalnya nggak diramekan ya udah dibiarin aja gitu, atau hanya disiplin diselesaikan secara disiplin. Nah kalau disiplin kan cuma di sel 21 hari selesai itu. Nah tapi kasusnya dia melakukan kekerasan berlebihan, menembak, mematikan orang gitu. Ini kan pidana. Nah rata-rata kawan-kawan mengeluh kenapa kok proses pidananya nggak dilanjut. Atau ada hal yang lain misalnya yang teman-teman masih ingat Smackdown ini jaga unjuk rasa, terus kemudian di Banten tuh di Smackdown itu kan cukup dengan permintaan maaf selesai, dia dihukum disiplin atau apalah, saya nggak seberapa ingat. Tapi sebetulnya ini kan pidana gitu ya, jadi seharusnya bisa masuk kasus penganiayaan gitu. Nah ini kenapa kok tidak dilanjutkan? Nah kadang-kadang kami juga mesti harus kontrol, tapi repot memang ya ngontrol segitu banyak. Nah ternyata kalau ada kawan-kawan yang ikut membantu ya, jadi masyarakat sipil atau teman-teman media misalnya membantu memberikan informasi, ini kami sangat senang sekali karena dengan adanya informasi-informasi ini kami akan bisa langsung komunikasi. Nah dalam kasus ini kadang-kadang atasan nggak tega. Misalnya kasus-kasus narkoba juga kadang-kadang atasan nggak tega untuk menghukum. Mesti
yang jadi dasar pemikirannya begini, kasihan anak istrinya loh. Tapi kan ini masyarakat ya, kita polisi berhadapan dengan masyarakat, mesti harus bisa melayani masyarakat lah. Kalau narkoba gimana gitu kan? Nah seperti itu. Jadi ini yang kami berharap agar pimpinan itu memberikan pengawasan yang melekat kepada anggota. Jadi kalau ada kesalahan anggota, maka pimpinan itu dia yang mesti juga harus bertanggung jawab dan bisa dikenai sanksi jika dia istilahnya abai, nggak melakukan pembinaan, atau misalnya dia menutup-nutupi, dia melindungi kesalahan anak buah, dia juga pasti akan kena seperti itu. Jadi luar biasa nih, pemirsa tahu bahwa ada mekanisme di tubuh Polri. Cuman kita memang nggak rame. Ya, betul. Iya. Dan mungkin bagus juga kalau misalnya tahunan katakanlah misalnya di HUT Polri, apa yang ada di tubuh Polri, karena mungkin kalau Polri terbuka, ini loh kondisinya seperti ini, masyarakat juga mungkin akan. Iya, saya rasa begitu. Cuman sayang ya sama Polri. Cuman kadang-kadang ini ya Mas ya. Maksudnya tanpa harus menyebut orang nama dan sebagainya, tidak mempermalukan, itu secara, tapi dari sisi jumlah misalnya. Itu secara rutin disampaikan juga ya, kalau oleh pimpinan. Ya, jadi katakan misalnya Polda ini, Polda atau Kabid Humasnya menyampaikan kami sudah memecat atau kami sudah melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang terlibat katakan misalnya narkoba. Rata-rata kan yang dipecat-pecat itu pasti datanya sama dengan Kompolnas punya. Kadang-kadang enggak, karena kami enggak sedetail itu gitu ya. Pasti lebih banyak kan dari. Mereka pasti lebih banyak, iya. Kami enggak sedetail itu. Nah, mereka akan mengumumkan, katakan misalnya Polda ini memecat sekian, alasannya apa? Ada yang narkoba, ada yang disersi gitu. Nah, saya tanya ke beberapa Polda, kebanyakan disersi ya. Kalau katakan misalnya di daerah Papua itu disersi yang paling banyak itu. Terus kalau untuk daerah lain mungkin narkoba, gitu. Tergantung ininya, wilayahnya. Oke, terkait dengan arogansi pimpinan tadi, kalau dari sisi kasus yang muncul dan kelihatan di masyarakat itu seperti kasusnya MKC ya. Nah, itu udah posisi seorang perwira tinggi sudah masuk di sel, tapi melakukan kekerasan. Nah, apakah secara psikologis seorang perwira tinggi itu memang punya kecenderungan karena dia punya enggak juga kekuasaan gitu? Enggak juga. Dan karena latihan yang memang dari awal. Ada memang orang-orang yang menganggap bahwa agamanya mesti harus dibela, jadi dia melakukan tindakan-tindakan yang eksesif. Nah, itu ya pasti akan langsung diproses. Jadi kalau NB ya, Napoleon Bonaparte, itu kan awal masuknya kasus terkait dugaan suap gratifikasi seperti itu. Nah, itu aja sudah melanggar. Kemudian yang kedua terkait dengan penganiayaan. Kita nggak bisa ngomong penyiksaan ya, karena yang bersangkutan kan udah jadi narapidana sebetulnya ya. Dan saya sih berharap ketika kasus suapnya waktu itu terbukti, udah langsung disidang copot gitu, tapi ternyata memang harus menunggu sampai inkrah macam-macam, tapi itu tergantung, ada yang bisa langsung diproses, ada yang memang masih nunggu ininya. Nah, untuk kasus Napoleon itu faktor orangnya ya, kalau saya lihat ya, memang ada misalnya anggota-anggota yang masih arogan. Dan itu berlebihan, ya masih ada, gamparin orang atau ini. Nah, oleh karena itu memang kita memang perlu terus harus menggelorakan semangat untuk reformasi kultural Polri, karena memang ketika reformasi terjadi, salah satu yang didorong masyarakat terjadi adalah reformasi kepolisian pada waktu itu. Nah, salah satunya juga reformasi sektor keamanan. Sebelumnya reformasi sektor keamanan dengan pemisahan TNI dan Polri. Terus kemudian khusus untuk reformasi kepolisian sendiri, itu kan ada reformasi struktural, reformasi instrumental, sama reformasi kultural. Nah, kalau struktural itu statusnya kan di bawah Presiden. Kalau dulu di bawah Menhan Kampangap gitu kan. Nah, jadi itu berubah. Kemudian polisi menjadi polisi sipil gitu, yang tunduk pada
peradilan umum. Jadi kalau ada misalnya mereka melakukan tindak pidana, ya udah langsung proses peradilan umum. Bahkan ada loh polisi-polisi yang dihukum mati ya, kaitannya dengan narkoba. Jadi bandar. Nah, terus ada yang bandar, ada yang bunuh ininya, terus temannya, terus jadi dihukum mati. Nah, intinya tunduk pada peradilan umum dan mereka harus humanis. Nah, kemudian reformasi instrumental, aturan-aturannya. Jadi tadinya aturan-aturan yang ABRI, masih di ABRI, terus kemudian sekarang jadi polisi sendiri. Nah, kemudian reformasi kultural itu mengubah mindset dan culture set polisi. Mindset polisi itu jangan sampai mereka misalnya militeristik, terus kemudian arogan, terus kemudian korupsi, model-model seperti itu. Nah, itu mesti harus diubah semua. Ya, menarik tadi soal kultural ya. Nah, kalau kultural saya melihat selama ini mungkin nggak tahu nanti kalau misalnya memang sudah ada perubahan ya. Ada beberapa masyarakat yang sekarang masih pengen masuk ke akpol misalnya. Dengan pakai duit dan jumlahnya gede. Iya. Itu bahkan kan sampai M ya. Berarti mindset masuk ke sana aja udah pakai duit. Bagaimana nanti ketika udah lulus dan dia jadi harus kembalikan modal. Modal. Ini kalau sisa-sisa masa lalu itu mungkin ada anggota-anggota yang bermain gitu ya, tim seleksi atau ada yang bermain. Nah, tapi sejak saya di Kompolnas 2016 sampai sekarang, saya melihat udah ada kemajuan yang bagus. Jadi mereka menggunakan prinsip namanya betah, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Nah, dengan prinsip itu saya melihat justru bagus gitu. Nah, masih banyak memang orang-orang yang coba-coba istilahnya menembak di atas kuda. Tadi ngomong, aku dari ini loh ngelihat nilainya kok kayaknya kurang ya. Kasih ke saya dong. Nah, padahal sebetulnya enggak. Sebetulnya pinter gitu, lulus. Nah, karena ini takut ngasih duit, baru model-model kayak gitu ada. Tapi itu terus kemudian karena ada laporan terus bisa langsung ditangkap ya, dilakukan penangkapan, diproses hukum seperti itu. Nah, dari berbagai macam sisi ya, ada yang lewat misalnya kesehatannya, ada yang lewat ininya, model-model yang lain-lain. Nah, itu kita Polri sudah berulang-ulang menyampaikan kepada publik bahwa kami bersih loh, kami kalau masuk ke sini kalau ada yang minta duit jangan dikasih gitu. Dan Kompolnas juga melihat memang karena kami selalu diundang kalau setiap tahapan proses itu, dan kami lihat memang sistemnya bersih. Nah, fair gitu ya. Ada misalnya lari misalnya, ininya udah langsung terpampang skornya. Yang lain-lain juga udah, dan itu pihak keluarga juga bisa lihat. Katakan di Akpol ya, ini di dalam stadion, keluarga bisa lihat di luar dan keluarga bisa ngelihat ininya dan bisa menghitung ininya skor. Kalau misalnya ada skornya yang katakan dimanipulasi gitu, wah bisa rame nih protes ini seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat saya berharap jangan tertipu dengan omongan-omongan yang saya bisa memasukkan anak Anda untuk jadi polisi. Itu nggak ada biaya gitu loh. Dan dari contoh-contoh beberapa kasus, beberapa seleksi beberapa tahun yang lalu itu ada anaknya tukang tambal ban, orang-orang yang mohon maaf notabene nggak mampu ya, anak tukang beca, tukang bakso masuk bisa keterima gitu. Dan ya mereka tanpa jalur macam-macam lah. Betul. Seperti itu. Diharapkan untuk seperti yang tadi itu. Ada sekitar 3.000 setahun laporan, ada nggak yang terkait dengan perekrutan anggota? Ada 1 atau 2 kasus. Tapi trennya itu ya, dari tahun ke tahun menurun. Turun. Ya, 2 pertanyaan terakhir ini terkait dengan media sosial. Yang pertama, tagar yang muncul sudah beberapa waktu lalu sih ya, percuma lapor polisi dan
no viral, no justice gitu ya. Itu kan sangat mengganggu citra Polri. Padahal sebenarnya itu hanya 1-2 kasus ya, bukan seluruh kasus seperti itu. Yeah. Nah, seperti apa Kompolnas menyikapi? Kami menganggap bahwa itu merupakan cambuk ya bagi polisi agar bekerja lebih profesional, lebih baik, dan kemudian kasusnya mesti harus setiap kasus, setiap laporan terkait dengan masyarakat itu mesti harus diproses dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua adalah mesti harus sensitif. Katakan misalnya kasus terkait dengan seksual, pelecehan seksual atau kasus kekerasan seksual menimpa perempuan dan anak, atau kasus-kasus pedofil misalnya, itu yang mesti harus diutamakan, harus segera diproses cepat. Nggak percuma lapor polisi ya, emang lapor polisi itu satu keharusan kalau mereka butuh untuk melapor, karena memang yang diberi kewenangan untuk menangani masalah-masalah pidana ya polisi. Emang ke siapa gitu. Seperti itu. Jadi masyarakat perlu juga disadarkan itu. Oke. Mbak Pungki ada di 2 periode di Kompolnas ya. Tentu juga melihat dari sisi tadi soal medsos, media sosial, era digital seperti sekarang ini. Sejauh mana nih kepolisian mengantisipasi kemajuan teknologi terutama media sosial terkait dengan informasi dan citra Polri sendiri. Jadi sebenarnya Polri itu misalnya sudah berbuat baik dalam waktu yang panjang dan kebanyakan anggota polisi melakukannya, tapi tiba-tiba hanya ada satu kejadian dan oknum. Betul. Itu istilahnya panas setahun dihapus hujan sehari. Nah, karena nilas titik rusak susu sebelahnya. Ya. Nah, ini kan dan itu mudah sekali dengan hanya ngeklik dan kemudian menyebar. Betul. Apakah ada perubahan nih selama ini? Bagaimana cara pandang Polri untuk mengantisipasi masyarakat yang sudah di era medsos ini? Ini juga Polri, terutama yang cyber ya, ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat, patroli cyber, mereka melakukan patroli cyber, dan juga meskipun kita punya undang-undang ITE yang kontroversial, tetapi ini memang dibutuhkan karena ada rambu-rambu yang perlu harus dilindungi juga gitu ya, masyarakat yang lain. Jadi jangan sampai karena teknologi, karena digital terus kemudian jadi suka-suka nggak ada hukum seperti itu. Nah, masyarakat juga perlu diedukasi. Pada waktu itu saya dan Pak Benny Mamoto masuk dalam tim untuk melakukan evaluasi terkait dengan Undang-Undang ITE. Dan kami dari hasil evaluasi itu yang pertama membuat semacam panduan gitu. Jadi polisi agar tidak mudah misalnya langsung menjadikan orang tersangka gitu ya, karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Nah, tetapi harus dilihat, dikaji dulu. Nah, bila mana perlu, kalau misalnya ini bisa diselesaikan secara damai, akan ada restoratif justice seperti itu. Sehingga tidak banyak orang yang akan jadi korban dalam hal ini. Nah, di sisi lain kami juga merekomendasikan ya Kompolnas dan juga ada Interdep juga ini termasuk kejaksaan dan lain-lain, Kominfo. Nah, kami berharap ada edukasi bagi masyarakat. Nah, termasuk salah satu yang menjadi korban sendiri ya pada waktu itu, korban Undang-Undang ITE, mengatakan bahwa ya ini memang zaman digital, orang menganggap bahwa ini bagian dari kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat yang dulu zaman Orde Baru nggak ada. Tapi kalau zaman Orde Baru ini kan zaman orang yang tua-tua kayak kita ya. Kalau yang anak-anak ABG kan mereka ahistoris, nggak ngerti itu. Yang mereka tahu ada gawe di sini, jadi mereka bisa melakukan apa saja. Nah, ini perlu edukasi bagi mereka, termasuk juga kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga mengingatkan teman-teman Polri agar ketika mengingatkan masyarakat itu jangan terlalu arogan seperti itu ya. Jadi gunakan cara-cara yang humanis. Simpang siurnya informasi melalui medsos ya, apalagi nanti menjelang 2024. Iya, 2024 ya, itu yang kami juga khawatir. Nah,
di Polri ada selain cyber juga ada Intelcam. Oh, ya. Nah, Intelcam itu nanti deteksi dini ya di lapangan. Terus kemudian juga ada humas juga, ada reskrim itu nanti yang penindakan, kemudian ada binmas yang bagian bersentuhan dengan masyarakat, dan ada Sabara yang melakukan patroli-patroli. Jadi dari beberapa satuan kerja mereka akan terkoordinasi. Nah, ini nanti biasanya kalau jelang-jelang pemilu akan dibentuk satu task force ya, Satgas, Satuan Tugas Nusantara yang bertugas untuk mengademkan situasi. Jadi enggak saling ejek, saling fitnah, hate speech, model-model seperti itu. Dan ini kalau ada yang berani hate speech dan itu memecah belah, ya pasti akan langsung diproses hukum. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang, Sama-sama, Mas Argo. Pemirsa, inilah apa adanya Berita Satu. Kita sudah berbincang panjang lebar terkait dengan Polri dan terutama Kompolnas. Kita berharap sebagai masyarakat, Polri terus maju, mengayomi masyarakat, dan kita masyarakat pun bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Pungki untuk kesempatannya, dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Sukses selalu. Sukses selalu. Salam sehat sejahtera.